Kekuasaan kehakiman Indonesia kembali bikin gaduh riuh rendah, bukan karena prestasinya dalam menegakkan hukum, bukan karena dia dipuji hakim-hakim menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya yang terjadi, kembali gaduh riuh rendah suap, gratifikasi yang diterima oleh banyak hakim. Terbaru, hakim di PN Selatan ditangkap oleh kejaksaan karena dugaan menerima suap 60 miliar karena memvonis lepas onslah 3 perusahaan raksasa yang didakwa oleh kejaksaan melakukan kejahatan ekspor minyak mentah. Ini adalah PC Nomokrasi. Saya Superman Marzuki. Ini sungguh memalukan, sungguh memilukan. Bagaimana mungkin wakil Tuhan kabarnya begitu? Begitulah pula julukannya, melakukan kejahatan begitu nista, memperjualbelikan kebenaran dan keadilan, menjungkir balikkan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai hukum dan norma-norma hukum, menjungkir balikkan harapan publik pada hukum yang fair, yang adil di negeri ini. Peristiwa-peristiwa penangkapan hakim menimbulkan pertanyaan ke publik, ini ada apa? Sudah terlalu banyak analisis ini itu tentang penyebab, tentang kausa dari peristiwa yang memalukan ini. Tapi saya ingin melihat satu aspek. Boleh jadi, jangan-jangan motivasi untuk menjadi hakim ini bukan untuk menekuni satu profesi terhormat yang syarat dengan tuntutan-tuntutan etik yang kuat. Tetapi hakim telah turun derajat menjadi pekerjaan pada umumnya. Atau karena mereka melihat ini pekerjaan yang punya kuasa, punya harta dan punya tahta. Sungguh celaka kalau dugaan ini benar, karena ini berarti dunia kekuasaan kehakiman kita sudah jauh ditinggalkan oleh prinsip-prinsip utama profesi ini. Keharusan para penyandang profesi ini untuk memegang teguh etika profesi. Pada tahun 2011, kedua hakim ini mewakili 20-an hakim muda pernah berjumpa dengan saya dan beberapa teman lainnya yang menyampaikan betapa mereka sangat risau dengan profesi hakim ini. Karena senior-senior mereka tidak bisa menjadi contoh. Tantangan sebagai hakim berat, rayuan untuk keluar dari prinsip-prinsip profesionalitas datang setiap saat. Gaji rendah, perlindungan rendah, dan mereka memperjuangkan agar hak-hak hakim, take home pay hakim diperbaiki, dan mereka berjanji semacam baiat dalam diri mereka sendiri, bersumpah pada diri mereka sendiri untuk menjadi hakim-hakim masa depan yang penuh integritas. Mereka bertekad ingin memutus mata rantai korupsi, mata rantai suap di kekuasaan kehakiman. Tentu saja saya dan sejumlah teman gembira mendengar tekad mereka yang seperti itu. Banyak pihak yang menaruh harapan karena di blow up oleh media sikap 20-an hakim muda ini. Mereka mengatakan jika kelak mereka menjadi ketua pengadilan negeri atau bahkan mungkin menjadi pimpinan pengadilan lebih tinggi, mereka bertekad untuk mengakhiri semua keburukan-keburukan yang terjadi di lingkungan pengadilan. Sekali lagi, ini sempat memberikan harapan besar akan dunia kehakiman yang lebih cerah di masa yang akan datang. Tetapi apalah cur, sungguh mengejutkan. 2 di antara 20 hakim yang membanggakan di masa lalu itu terjerembab tak berdaya, terperangkap dalam dunia suap menyuap yang mereka kutuk di masa lalu. Saya sungguh terkejut. Bagaimana mungkin mereka tumbang dan gagal bertahan dalam kepungan-kepungan kekuasaan uang dan pengaruh sehingga terjerembab, jatuh, terhina di atas profesi, di atas pekerjaan yang dulu mereka
berdua banggakan. Kalau saja hakim-hakim seperti mereka berdua itu yang dulu kita banggakan, kita harapkan sebagai hakim muda yang kelak menjadi pimpinan penuh integritas tumbang, maka tampaknya memang kekuasaan kehakiman kita ini sedang dilanda masalah besar. Ada darurat kekuasaan kehakiman yang harusnya direspon secara darurat. Sudah waktunya kepala negara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun tangan, memimpin sendiri perbaikan situasi darurat ini. Apa yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo? Beliau punya kewenangan, beliau punya kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dia bisa mengambil tindakan-tindakan darurat, misalnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu langkah darurat ya, karena ini situasinya darurat. Saya ingin mengutip saja Hinca Panjaitan itu kemarin bicara bagus. Ini masalah peradilan ini, masalahnya sangat darurat, sehingga perlu keputusan-keputusan darurat. Bentuknya apa? Kalau perlu Presiden turun tangan buat perpu, bongkar itu semua, dan jangan takut-takut rakyat mendukung. Karena kalau nunggu Mahkamah Agung memperbaiki, selalu kembali ke formalitas ini. Apa yang mesti dimuat dalam perpu itu? Perpu itu menggariskan perlu dilakukannya evaluasi mendasar terhadap seluruh hakim di Indonesia ini. Perintahkan pimpinan Mahkamah Agung atas nama kepala negara untuk melakukan evaluasi yang juga disupervisi oleh tokoh-tokoh tertentu yang bersih untuk melakukan evaluasi. Hakim-hakim yang terbukti terindikasi nggak bersih di persona non grata, pensiunkan cepat. Ini pernah dilakukan oleh negara-negara lain, antara lain Meksiko. Atau dilakukan oleh Hong Kong ketika pemerintah Hong Kong ingin membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka lakukan evaluasi mendasar terhadap kepolisian Hong Kong. Lalu dilakukanlah pemberhentian secara massal terhadap polisi-polisi yang tidak beres. Dan sekarang Hong Kong menjadi contoh terbaik tentang polisi bersih di seluruh dunia. Apakah kita tidak mungkin melakukan itu? Mungkin sekali. Keberanian Prabowo, political will Prabowo dituntut sekarang ini. Kalau Bapak Prabowo ingin melihat Indonesia tidak terpuruk, kalau Pak Prabowo menginginkan investor masuk ke Indonesia, karena salah satu pertimbangan penting investor malas investasi karena ketidakpastian hukum, antara lain karena suap pengadilan. Pengadilan tidak bisa diandalkan dalam menjaga harkat martabat kepentingan para pemilik modal di Indonesia ini. Yang kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai negeri sipil di pengadilan di seluruh Indonesia, minimal di lingkungan Mahkamah Agung. Tarik semua PNS itu, evaluasi yang beres silakan dilanjut, yang tidak beres diberhentikan dengan cepat atau tidak lagi bertugas di lingkungan pengadilan. Perpu memuat juga, sekali lagi, kalau Presiden Prabowo mau tampil sebagai kepala negara yang progresif bagi perbaikan Indonesia, adalah menguatkan pengawasan eksternal. Saya punya usul, berikanlah kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa putusan hakim. Selama ini putusan hakim itu tidak bisa disentuh oleh siapa saja. Atas nama independensi hakim, sesuatu alasan manipulatif mengada-ada dari Mahkamah Agung. Sebab di dalam putusan yang semena-mena itu, dalam putusan yang kurang argumen itulah tersembunyi hal-hal negatif di baliknya. Berikan kewenangan itu kepada Komisi Yudisial. Secara jelas diatur dalam Perpu bahwa KY berhak berwenang memeriksa putusan hakim dan bisa menjatuhkan sanksi, di mana sanksi KY itu final dan mengikat, tidak lagi berupa rekomendasi. Inilah langkah-langkah darurat, langkah-langkah progresif cepat yang bisa diambil sembari menyiapkan perbaikan sistem untuk kepentingan kekuasaan kehakiman dalam jangka yang panjang. Terima kasih, saya Suparman Marzuki telah menyaksikan tayangan ini.